misalnya hubungkan atau tempelkan probe multimeter ke titik tegangan yang akan dicek. Pemasangan probe multimeter boleh bolak-balik karena AC ya, bukan DC. Baca hasil pengukuran multitester. Tinggal gini baca, ntar di skalanya muncul berapa, tinggal kita hitung. Terus mengukur tegangan DC, kayak tadi juga, atur selektor ke posisi DCV. Nah ini, terus pilih skala batas ukur berdasarkan perkiraan besar tegangan yang akan dicek. Jika tegangan yang dicek sekitar 24 dV, maka atur posisi skala batas ukur ke 50 dV. Jadi kalau mengukur itu harus ke lebih tinggi, nggak boleh lebih terendah. Untuk mengukur tegangan yang tidak diketahui besarnya, maka atur batas ukur dengan posisi tertinggi supaya multimeter tidak rusak. Hubungkan atau tempelkan probe multimeter ke titik tegangan yang akan dicek. Probe merah ke pos, ke probe hitam ke main, tidak boleh terbalik. Baca hasil ukuran multimeter. Kalau udah, ntar kebaca ini di skalanya, tinggal ngitung juga. Terus mengukur hambatan sebuah resistor stop. Atur selektor pada posisi ohmmeter. Nah ini ke ohmmeter. Pilih salah satu batas ukur nilai resistor yang akan diukur. Batas ukur ohmmeter biasanya diawali dengan kali 1. Artinya hasil penunjukan jarum nantinya dikalikan dengan angka pengalih sesuai batas ukur. Hubungkan kedua probe multimeter, kedua ujung resistor boleh bolak-balik ya kalau resistor. Kemudian baca hasil ukur pada multimeter, pastikan nilai penunjukan multimeter sama dengan nilai yang ditunjukkan oleh gelang warna resistor. Ini. Terus mengecek hubung singkat, atur selektor, posisi ohmmeter, pilih skala pilih batas ukur kali 1 atau bisa ke buzzer tadi, salah satu alternatifnya. Hubungkan kedua probe multimeter ke ujung kabel yang akan dicek, baca hasil. Jika jarum multimeter menunjuk kemungkinan kabel atau terminal tersebut putus. Jika jarum ini tidak bergerak, maka dinyatakan kabel ini yang dicek putus ya. Kalau bergerak berarti nggak putus ya kabelnya. Terus ini cara penggunaan multimeter analog. Multimeter analog, satu, untuk memulai setiap pengukuran hendaknya jarum menunjukkan angka 0 apabila kedua penjoloknya dihubungkan. Putarlah penalam mekanik apabila jarum belum tepat pada angka 0. Putarlah saklar pemilih yang akan diukur, misal DC miliampere, AC volt, atau DC volt, DC miliampere gitu. Untuk mengukur tegangan resistor, jangan lupa arahkan ke ohm, saklar pemilih diarahkan ke skala ohm, dan nolkan. Apabila belum menunjukkan angka 0, cocokkan dengan memutar ADJ ohm. Nah ini, memutar ini sampai ke batas 0. Terus sambungkan penjolok warna merah ke positif ke negatif. Untuk pengukuran besaran DC jangan sampai terbalik kutub positif dan negatifnya karena bisa menyebabkan alat ukurnya rusak. Ini pemeliharaannya. Pemeliharaan multimeter analog, multimeter sangat mudah rusak oleh tindakan atau perlakuan yang kurang berhati-hati. Berikut cara pemeliharaannya. Jangan sampai probe terbalik saat mengukur, menempatkan batas ukur yang tertinggi apabila mau mengukur, jangan salah memutar saklar selektor saat mengukur tegangan tinggi, memutar saklar selektor searah dengan jarum jam, jangan terlalu cepat memutar selektor, jangan sampai terkena air. Berikut itu tadi penjelasan tentang itu ya, penjelasan tentang multimeter analog. Berikut tentang multimeter digital. Penggunaan multimeter digital memiliki beberapa, yaitu pengertian fungsi, bagian-bagian serta fungsinya, cara penggunaan, pemeliharaannya, penyebab kerusakan. Lanjut, apa sih pengertian multimeter digital itu? Multimeter digital adalah kombinasi kompleks dari analog to digital converter (ADC), tampilan digital LCD, komparator, encoder, dan pengontrol logika.
Multimeter digital yaitu multimeter yang pembacaannya hasil ukurannya berupa digit angka. Berarti kayak display gitu ya, LCD modelnya. Ini beberapa itu keterangan, nama-nama, bagian-bagian dari multimeter digital. Ini fungsi multimeter digital. 1. Mengukur tegangan DC, AC, DC, kuat arus DC, nilai hambatan sebuah resistor, hubung singkat atau koneksi, transistor, kapasitor elektrolit, dioda, LED, dan dioda Zener, induktor, HEV, transistor, suhu, terus kapasitansi, satuan pengukuran farad, frekuensi, induktansi, itu fungsi multimeter digital. Sekarang masuk ke bagian-bagian serta fungsinya. Ini bagian-bagian dan fungsi multimeter digital. 1. Ini display. Display berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran LCD terdiri dari segmen tampilan dan indikator. Dan nomor 2 ini bib indikator berfungsi untuk menguji ketersediaan listrik dalam komponen. Nomor 3 ini berfungsi untuk mengukur kapasitor DC. Current ini untuk mengukur arus DC. Yang AC current ini untuk mengukur arus AC. Yang AC voltage ini untuk mengukur tegangan AC. Probe main dan probe plus ini berfungsi untuk tempat memasang test lead positif atau negatif, yaitu kabel merah untuk positif, kabel hitam ke negatif. Nomor 9 ini DC voltage untuk mengukur tegangan DC. 10. Rotary switch berfungsi untuk memilih besaran yang akan diukur, set 0 atau kalibrasi dan menyalakan serta mematikan multimeter. Yang 11 ini resistansi berfungsi untuk mengukur resistor. HEV test ini untuk mengetahui nilai faktor penguatan resistor. Dan nomor 13 ini kabel probe berfungsi untuk penghubung dari multimeter ke benda yang mau diukur. Ini berikut cara pengukurannya. Contoh ini pengukuran tegangan DC, atur posisi ke DCV. Saklar ke DCV gini. Terus pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 6 volt, putar saklar selektor ke 12 volt. Jika tidak mengetahui tingginya tegangan yang akan diukur, maka disarankan untuk memilih skala yang lebih tinggi untuk menghindari terjadinya kerusakan pada multimeter. Terus hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur, pop merah ke positif, probe hitam ke negatif. Hati-hati jangan sampai terbalik ya. Terus baca hasil pengukuran di display multimeter kayak gini. Terus lanjut ke mengukur tegangan AC. Atur posisi saklar selektor ke ACV, terus pilih skala pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 220 volt, putar saklar selektor ke 300 volt. Terus hubungkan probe ke terminal yang akan diukur. Untuk tegangan AC tidak ada polaritas negatif dan positif, boleh dibolak-balik berarti. Jangan sampai itu ya. Kalau milih saklar itu jangan yang lebih rendah, kalau bisa yang lebih tinggi. Terus baca hasil pengukuran di display multimeter kayak gini. Nih. Terus cara mengukur arus listrik, atur posisi saklar ke selektor ke DCA. Terus pilih skala sesuai dengan perkiraan akan yang diukur. Jika arus yang akan diukur adalah 200 mA, maka putarlah selektor ke 300 mA. Jika arus yang diukur melebihi skala yang dipilih, maka sekring atau fuse dalam multimeter akan putus. Kita harus menggantinya sebelum kita dapat memakai lagi. Terus putuskan jalur satu daya supply yang terhubung ke beban, kemudian hubungkan multimeter ke terminal jarum yang kita putuskan tersebut, probe merah ke output tegangan positif, dan probe hitam ke input tegangan positif, beban atau rangkaian yang akan diukur.
Untuk lebih jelas silakan lihat gambar berikut gini. Baca hasil pengukuran display multimeter gini. Terus cara mengukur resistor ohm, atur posisi saklar selektor ke ohm gini. Terus pilih skala sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur. Biasanya diawali dengan tanda X yang artinya adalah kali. Hubungkan probe ke komponen resistor, tidak ada polaritas, jadi boleh bolak-balik, boleh terbalik. Terus baca hasil pengukuran di display multimeter gini. Terus cara penggunaan multimeter digital. Cara menggunakannya sama dengan multimeter analog, hanya lebih sederhana dan lebih cermat dalam penunjukan hasil pengukurannya karena menggunakan display 4 digit, sehingga mudah membaca dan memakainya. Putarlah saklar pemilih pada posisi skala yang kita butuhkan setelah alat ukur siap dipakai. Hubungkan probe-nya ke komponen yang akan kita ukur setelah disambungkan dengan alat ukur. Catat angka yang tertera pada multimeter digital. Penyambungan probe tidak lagi menjadi prinsip sekalipun probe-nya terpasang terbalik karena display dapat memberitahu. Terus pemeliharaannya, ini satu, mulailah dengan jangkauan yang terbesar agar multimeter digital. Jadi kayak tadi yang saya jelaskan, kalau mau mengukur sebuah komponen, jadi itu harus lebih besar yang di selektor ini, di saklarnya ini, selektor switch-nya. Jadi nggak boleh lebih rendah dari yang akan kita ukur, harus lebih tinggi. Ntar malah jadi rusak. Terus putarlah saklar selektor searah dengan jarum jam dan jangan terlalu cepat. Jangan sampai proper balik saat mengukur. Jangan menempatkan multimeter di tengah terik matahari. Jangan sampai multimeter terkena air. Simpanlah multimeter di tempat yang kering dan sejuk. Multimeter jangan dijatuhkan atau dibanding. Ntar juga bisa rusak kalau dibanding. Terus ini penyebab kerusakannya, sering terkena goncangan seperti jatuh, terlempar, dan sebagainya. Kesalahan dalam penggunaan seperti salah mengukur saklar selektor saat mengukur tegangan tinggi. Contoh kalau mengukur tegangan ACV, itu kan 220 volt ya. Kalau kita arahkan ke selektor switch-nya ke 100, maka itu akan menyebabkan kerusakan pada multimeter. Jadi itu harus lebih besar. Contoh kalau 100 yang ada di tertera di multimeter, kalau nggak ada 220, carilah yang lebih tinggi, contoh 250 volt kayak gitu. Jadi nggak boleh dari bawahnya. Kalau dari bawahnya ntar kayak gini, salah mutar akan mengukur dengan kesalahan yang dalam penggunaan. Terus balik saat mengukur, jadi nggak boleh terbalik. Terus terlalu cepat memutar selektor, terkena air gitu. Itulah penyebab kerusakan pada multimeter digital. Nah, ini sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih dari saya, Apridya Karisma, dari Teknik Elektro 20B, tugas dari Bu Marina. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.